Hahaha, halo bos-bosku. Semoga semua dalam lindungannya, dan diperlancar rezekinya. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Ben Kulo tambah semangat. Yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen, share, matur suwon. Monggo lanjut. Battle Through the Heavens Chapter 356 Bab 356 Babak 356. Perjalanan kembali ke rumah saat Xiaoyan menatap Ratu Medusa yang telah menarik niat membunuh wanita itu hanya dalam sekejap. Dia hanya bisa tertawa pahit. Wanita ini memang tidak hanya mengandalkan reputasinya untuk menyebabkan begitu banyak orang kuat di Kekaisaran Jiama sangat takut padanya. Di mana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Ratu Medusa mengembalikan formula pil pencairan roh kepada Xiaoyan dan secara acak bertanya. Xiaoyan hati-hati menerima formula obat, dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pikir saya akan melakukan perjalanan kembali ke Wutan City terlebih dahulu. Setelah itu, saya mungkin harus meninggalkan Kekaisaran Jiama untuk jangka waktu tertentu. Meninggalkan Kekaisaran Jiama? Ya. Ratu Medusa sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk sedikit. Dia dengan malas berkata, terserah kamu. Bagaimanapun, beberapa pemimpin dalam ras Snake People sementara dapat mengambil alih dalam ketidakhadiran saya. Sampai Anda memperbaiki pil pencairan roh, saya akan terus mengikuti Anda. Xiaoyan menghela napas lega setelah melihat bahwa dia tidak menentang rencananya. Tangannya dengan lembut menepuk penggaris hitam besar di punggungnya dan tersenyum ketika dia berkata, karena seperti ini, mari kita pergi. Masalah dengan Mystic Cloud Sekte sudah berakhir. Arus Anda seharusnya tidak terburu-buru untuk beberapa waktu, bukan? Ketika kami melewati beberapa kota besar selama perjalanan kembali ke kota Wutan, bantu saya mencari ramuan obat yang diperlukan untuk menyaring pil roh pencairan. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang membahas cara itu. Namun nadanya tidak memungkinkan Xiaoyan keberatan dengan saran itu. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Matanya memandangi wajah Ratu Medusa yang mempesona dan mempesona itu sebelum mengangkat bahu dan berkata, aku menyarankan agar kamu menutupi wajahmu saat memasuki kota. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah yang tidak perlu yang akan menyebabkan sakit kepala. Ratu Medusa mengangguk sedikit. Dia berbalik dan perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan lebat. Xiaoyan mengangkat bahu saat menatap sosok melengkung dan menarik. Dia menoleh dan pandangannya bergeser ke tepi pandangannya, di mana tangga batu berwarna hijau sebagian terlihat. Pandangannya perlahan bergerak ke atas dan akhirnya berhenti di puncak gunung yang diselimuti oleh kabut. Setelah terdiam sesaat, dia menghela nafas dengan lembut. Perjanjian ini yang telah membelenggu dia selama 3 tahun akhirnya selesai. Saat target 3 tahun yang membuatnya berusaha dan berjuang memudar, hatinya tiba-tiba terasa agak kosong. Namun, kerugian ini tidak berlangsung lama. Senyum elegan seorang wanita muda tiba-tiba muncul di benaknya yang menyebabkan senyum hangat muncul di wajahnya. Sun Er, apakah kamu hidup dengan baik di sana? Tunggu saya. Xiaoyan bergumam dengan lembut. Sekelompok panas naik di hatinya ketika dia memikirkan wanita muda yang belum pernah dilihatnya selama hampir 2 tahun. Xiaoyan berbalik. Tatapannya melirik sosok bergerak yang sudah berjalan keluar dari hutan lebat. Sambil tersenyum, dia buru-buru mengejarnya. Xiaoyan tidak kembali ke ibu kota setelah meninggalkan Mystic Cloud Mountain. Sebagai gantinya, dia dan Ratu Medusa mengubah arah mereka dan terbang menuju kota Wutan. Jarak antara ibu kota dan kota Wutan hampir setengah kekaisaran jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Xiaoyan dan Ratu Medusa, untuk menempuh jarak yang sangat jauh ini membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Xiaoyan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dagang dibuka. Sebagai hasil dari semua ini, waktu yang mereka ambil untuk perjalanan mereka sangat meningkat. Sangat beruntung bahwa perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir, dan bahwa Xiaoyan telah lolos dari kehidupan di masa lalu di mana ia harus memeras semua waktu yang dimilikinya. Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang santai, tampil sangat santai. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menikmati kehidupan yang santai setelah dimulainya perjanjian 3 tahun. Selama 3 hari ia bergegas pulang. Mereka berdua mungkin telah tinggal di beberapa kota besar selama beberapa waktu. Tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk menyaring Towing Spirit Pill. Dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Lagi pula, jika sangat mudah untuk menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyuling pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan terlalu mahal. Mereka berdua berjalan dan berhenti di sepanjang jalan.
seperti kuda berjalan mengamati bunga-bunga. Namun, Xiao Yan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih belum berubah kembali menjadi bentuk Heaven Swallowing Python, meskipun sudah 3 hari. Yang dia katakan, sudah berakhir. Berkenaan dengan ini, dia menjelaskan bahwa dia telah secara pribadi berdiskusi dengan roh Heaven Swallowing Python, dan dengan demikian menunda waktu dia akan berubah kembali. Xiao Yan mungkin merasa agak heran dengan penjelasan ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak berubah kembali, apakah dia memiliki kemampuan untuk memaksanya melakukannya? Ketika waktu itu tiba, sebuah tamparan akan datang berayun, muntah darah dan cedera serius akan menjadi masalah kecil saat itu. Seiring waktu berlalu dengan tenang, Xiao Yan dan Ratu Medusa semakin dekat dengan wilayah kota Wutan. Karena mereka tertunda dengan mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan untuk apa yang awalnya hanya perjalanan 2 atau 3 hari. Keduanya berjalan ke kota. Selama waktu itu, tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mata para prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu tubuh Ratu Medusa yang dewasa dan indah, aura tinggi dan mulianya menyebabkan para prajurit itu, yang siap untuk membuat masalah, untuk tidak berpikir untuk melangkah maju untuk menginterogasi mereka. Setelah memasuki kota, Xiao Yan memimpin jalan dan berjalan jauh di sepanjang jalan. Setelah itu, dia memasuki sebuah restoran di mana ada banyak lalu lintas manusia. Orang-orang di bagian utara kekaisaran adalah orang-orang yang kuat, oleh karena itu hanya mungkin untuk melihat restoran seperti itu di wilayah utara kekaisaran. Itu tidak biasa melihat mereka di tempat-tempat mewah seperti ibu kota. Orang-orang dari semua perdagangan berkumpul di restoran seperti itu. Banyak berita dan informasi di antara orang-orang biasa di kekaisaran tersebar dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu dapat dengan cepat menginformasikan Xiao Yan di mana berbagai bahan obat terbaik dan terluas berada di dalam kota. Keduanya berjalan ke restoran dan duduk di meja di samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya ketika matanya yang cantik menatap keluar jendela. Ekspresinya seperti mengabaikan dan acuh tak acuh. Selama beberapa hari ini, semua hal tentang mendapatkan informasi sepenuhnya ditangani oleh Xiao Yan. Bagaimana itu? Apakah Anda bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Dikatakan bahwa ada ruang ramuan dengan ketenaran besar di kota ini. Ada beberapa stok untuk banyak bahan obat langka di sana. Hanya saja harga untuk mereka sangat mahal. Xiao Yan mengangkat cangkir anggurnya dan menuangkannya ke mulutnya sebelum menggeram. Beristirahat, setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Beristirahat, setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut menepuk penggaris hitam di punggungnya, tetapi terlalu malas untuk terus berbicara. Hei, apakah kamu sudah mendengar masalah ini berkaitan dengan Mystic Cloud Sect? Sama seperti Xiao Yan dan Ratu Medusa sedang beristirahat dengan tenang. Suara rahasia bisa terdengar tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Anda berbicara tentang masalah pria muda bernama Xiao Yan membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sect, bukan? Seorang pria melengkungkan bibir dengan jijik pada temannya yang memiliki wajah tampak misterius. Kamu sudah tahu tentang itu? Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut saat dia bertanya dengan malu-malu. Masalah sebesar ini sudah menyebar sekitar 2 hari yang lalu. Xiao Yan itu mengalahkan pemimpin sekte junior Mystic Cloud Sect, Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Saya mendengar bahwa itu tampaknya karena Nalan Yanran membatalkan pertunangan mereka 3 tahun lalu. Melihat itu sekarang, berita tentang Nalan Yanran yang diceraikan paksa oleh Xiao Yan saat itu memang memiliki keandalan. Melihat kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini, ia lebih dari cukup untuk layak menikah dengan Nalan Yanran. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, tampaknya Mystic Cloud Sect ingin mempertahankan Xiao Yan dengan paksa. Meskipun dia masih muda, orang-orang kuat di belakangnya benar-benar mengerikan sampai meninggalkan orang lain yang terdiam. Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu, tidak hanya 2 Dao Huang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras ular rakyat muncul. The Mystic Cloud Secte mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka akhirnya membiarkan Xiao Yan pergi utuh. Ratu Medusa, ketika kata ini meninggalkan mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru, menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiao Yan juga adalah juara Grand Meeting Alkemis musim ini. Tatapan terkejut di sekitarnya menyebabkan kesombongan pria itu mengembang. Dia tertawa dan sekali lagi mengungkap informasi yang mengejutkan. Bukankah juara rapat agung alkemis bernama Yan Xiao?
Tiba-tiba sebuah suara lembut muncul. Yan Xiao, Xiao Yan, bukankah itu dia jika kita membacanya secara terbalik? Haha. Pria itu dengan muram berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya untuk sementara kosong. Segera, mereka tiba-tiba menyadari, meskipun masalah mengenai nama ini tidak bernilai apa-apa setelah ditunjukkan, orang normal seperti apa yang tidak memiliki yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi membaca nama secara terbalik. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan lebih luar biasa? Pria itu dengan keras menuangkan anggur gandum yang kuat ke mulutnya dan menghela nafas iri. Pria mana yang tidak memiliki mimpi berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Namun, karena kemampuan mereka yang terbatas, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan lebih luar biasa? Pria itu dengan keras menuangkan anggur gandum yang kuat ke mulutnya dan menghela nafas iri. Pria mana yang tidak memiliki mimpi berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Namun, karena kemampuan mereka yang terbatas, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Xiao Yan agak terpana mendengar percakapan yang disampaikan, dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berharap bahwa masalah di Mystic Cloud Sect sebenarnya telah menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang orang yang terkenal. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak tertarik dengan hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah ruang ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan. Iya nih. Xiao Yan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran ketika percakapan dari meja di samping mereka sekali lagi ditransmisikan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Xiao Yan itu tampaknya seseorang dari klan Xiao di kota Wutan. Bukan, itu benar. Klan Xiao benar-benar dapat menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang benar-benar orang yang menakutkan. Siapa di wilayah utara yang berani untuk tidak menghormati klan Xiao? Hihi, mungkin tidak begitu. Secara kebetulan, saya baru saja datang dari Wutan City beberapa saat yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah selama 2 hari ini. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk menemukan masalah pada saat ini. Saya tidak yakin tentang ini. Klan Xiao sangat ketat menjaga rahasianya. Saya juga tidak yakin tentang berita pastinya. Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menurunkannya untuk minum seteguk anggur gandum. Namun, dia tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di depannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelubungi tubuh yang terakhir, menyebabkan dia, yang hanya 2 bintang doze menelan seteguk air liur. Dia dengan hati-hati berkata, Pak ini, apakah ada yang salah? Apa yang baru saja kamu katakan? Masalah apa yang klan Xiao temui? Xiao Yan bertanya dengan suara berat. Si kecil saya tidak terlalu yakin. Saya hanya mendengar bahwa pertarungan yang terlalu intens telah meletus di klan Xiao 2 hari yang lalu. Setelah itu, klan Xiao menolak tamu luar masuk. Selain itu, sejak hari itu, pemimpin klan Xiao Zhan yang sudah sering tampil tidak lagi muncul. Saya pikir dia harus memilah masalah dalam klan. Pria itu berkata dengan nada gelisah. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan khusyuk. Tiba-tiba hatinya merasakan kegelisahan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada lelaki itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut ketika mereka melihat Xiao Yan yang telah menghilang dari tempat tangga itu berada. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan khusyuk. Tiba-tiba hatinya merasakan kegelisahan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada lelaki itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut ketika mereka melihat Xiao Yan yang telah menghilang dari tempat tangga itu berada. Senjata, penguasa, pria itu sebelumnya terkejut. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu. Sebuah kejutan perlahan muncul di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Dia adalah Xiao Yan, dia sebenarnya semuda ini. Xiao Yan saat ini secara alami tidak memperhatikan keributan di restoran di atas. Setelah menuruni tangga, dia berdiri di jalan dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia menatap Ratu Medusa dan berkata, aku tidak bisa tinggal di sini. Saya harus kembali ke Wutan City sekarang.
Mendengar ini, alis Ratu Medusa dengan lembut dirajut. Samar-samar dia berkata, "Mari kita lihat toko obat di sini dulu. Jika ada bahan obat yang saya butuhkan," aku berkata, "aku ingin kembali ke Wutan City sekarang." Tatapan Xiao Yan sangat tajam saat dia menatap Ratu Medusa sambil menyuarakan setiap kata dengan jeda saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi kokoh. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan tidak pernah menentang apa yang dikatakannya. Itu benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar akan langsung bertentangan dengannya pada saat ini. Ini menyebabkan Ratu Medusa, yang identitasnya adalah seorang ratu ras, menjadi sedikit marah. Ratu ini ingin menemukan bahan obat. Pupil menyihirnya menatap dingin pada Xiao Yan saat Ratu Medusa perlahan berkata. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sepasang murid yang menyebabkan pria terobsesi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan di bawah tatapan tertegun Ratu Medusa, dia dengan erat meraih tangan lembutnya yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang. Sebelum yang terakhir akan meledak, dia dengan dingin berkata, "Jika Anda ingin pil roh pencairan, maka jangan memakai udara Anda milik seorang ratu di depan saya. Sebelumnya, saya menghormati Anda karena Anda telah membantu saya melarikan diri. Jika Anda terus mengganggu saya dengan menjengkelkan dan menjadi tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Pergi." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan menariknya dan dengan cepat berlari keluar kota. Ratu Medusa tampaknya menderita goncangan hebat karena ledakan tiba-tiba Xiao Yan, yang sama sekali berbeda dari periode waktu sebelumnya. Pada saat ini, dia sebenarnya tidak bereaksi, hanya matanya yang terkejut karena menatap yang pertama. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara yang begitu sengit mengingat statusnya. Untuk sesaat, emosi di mana dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba naik dalam hati Ratu Medusa. Sudah berapa tahun sejak dia diperlakukan seperti ini oleh seseorang? Selain itu, ini dari Dadoshi muda yang bisa dia kirim terbang dengan tamparannya. Apakah dia berpikir hidupnya terlalu lama? Xiao Yan menarik Ratu Medusa dan berlari keluar kota. Dia dengan cepat memanggil Purple Cloud Wings dan dengan cepat terbang menuju Wutan City. Dengan mendorong dirinya hingga batas, garis besar kota yang sebagian terlihat samar-samar muncul di depan mata Xiao Yan hanya dalam waktu 2 jam. Bab 357, Pergantian acara di klan Xiao. Keduanya mendarat di tempat yang tidak jauh dari kota Wutan. Xiao Yan mengabaikan Ratu Medusa di sisinya setelah mendarat, ekspresinya agak gelap saat ia dengan cepat berjalan menuju gerbang kota yang terbuka lebar. Begitu dia berjalan lebih dekat ke gerbang kota, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melirik 3 kata besar, Wutan City, di atas gerbang kota. Langkah kakinya terhenti tanpa disadari, saat dia mengamati suara manusia yang ramai dan berisik yang ditransmisikan dengan samar melalui terowongan gerbang kota, dia menghela nafas dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri. Kota Wutan, aku, Xiao Yan, akhirnya kembali ke rumah. Xiao Yan mengangkat kakinya dan berjalan ke gerbang kota dan melewati terowongan yang agak gelap ke kota. Setelah itu, ruang di depan matanya tiba-tiba menjadi cerah di bawah sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan persimpangan yang akrab di jalan muncul di hadapannya. Sudah 2 tahun, tapi hampir tidak ada yang berubah. Xiao Yan tertawa pelan. Perasaan hangat yang samar untuk kembali ke rumah menyebabkan ekspresi gelap dan serius di wajahnya sedikit melemah. Dia menoleh dan melirik Ratu Medusa yang berjalan dengan kecepatan tetap yang tidak cepat atau lambat di belakangnya. Setelah itu, dia menoleh ke belakang, mengangkat kakinya, dan dengan cepat berjalan menyusuri jalan yang telah dia jalani selama lebih dari 1 dekade. Saat Xiao Yan khawatir tentang peristiwa yang terjadi pada klan di hatinya, Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia buru-buru dan dengan cepat berjalan di jalan dari ingatannya. Sepanjang jalan, ketika dia melewati beberapa pasar yang telah menjadi milik klan Xiao, dia sedikit menghentikan langkah kakinya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pasar memiliki sedikit orang. Setelah itu, langkah kakinya secara bertahap menjadi lebih cepat. Lebih dari 10 menit kemudian, Xiao Yan yang telah melewati beberapa jalan dengan keakraban tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman besar yang terletak di tepi jalan. Pintu halaman memiliki 2 kata besar, Klan Xiao. Ini membuatnya perlahan mendesah lega. Xiao Yan berdiri di depan pintu klannya sendiri, tapi dia jauh lebih tenang. Tatapannya menyapu sekeliling klan Xiao. Ketika dia meninggalkan rumah saat itu, tempat ini sangat ramai. Saat ini, bagaimanapun, sekarang sangat sepi. Tidak ada penjaga yang mendominasi yang berdiri dengan tertib di pintu utama bisa terlihat sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi?
Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Ratu Medusa di belakangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku?" Tidak, wanita ini tampaknya masih menyimpan dendam atas sikap Xiao Yan sebelumnya. Karena itu, dia dengan tegas menolaknya saat dia mendengar kata-katanya. Harganya adalah ramuan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil semangat pencairan. Xiao Yan berkata dengan lemah. Kamu punya satu. Murid-murid Ratu Medusa segera menjadi cerah setelah mendengar kata-katanya. Aku punya buah rakasa makam. Xiao Yan telah membawa kembali sejumlah bahan obat dari lembah kecil di pegunungan Magical Base Mountain sebelum dia pergi saat itu. Buah monster-monster needle yang diperlukan untuk memperbaiki pil spirit pencairan, kebetulan di antara mereka. Benda apa? Hari ini, kamu akan menuruti aku. Aku bisa membunuh orang. Ratu Medusa hanya merenung kurang dari 2 detik sebelum mengangguk. Dalam hatinya, membunuh orang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hal lain. Xiao Yan tersenyum, berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Namun, tepat ketika langkah kakinya melewati pintu, sebuah suara yang agak lembut dan marah terdengar dari balik pintu. "Siapa kamu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Xiao kami mudah digertak?" Saat dia mendengar suara itu, langkah Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah tempat suara itu terdengar. Di belakang pintu utama, seorang gadis kecil yang lembut dan cantik yang baru berusia sekitar 12 hingga 13 tahun dengan marah menatapnya dengan mata membelalak. "Kamu?" Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu tubuh gadis kecil itu. Kenangan dari beberapa tahun yang lalu muncul dari benaknya. Wajahnya menjadi sedikit lebih lembut ketika dia berkata dengan lembut sambil tersenyum, "Aku ingat kamu dipanggil Xiao King. Bukan, adik perempuan sepupu Xiao Mei? Anda sebenarnya telah tumbuh sangat banyak sejak terakhir kali saya melihat Anda 2 tahun lalu." Ketika dia mendengar Xiao Yan siap memanggil namanya, gadis kecil itu jelas terkejut. Murid-murid cerdasnya pertama-tama berhenti di tubuh Ratu Medusa sejenak. Meskipun saat ini dia masih muda, dia masih terkejut dengan kecantikan wanita mempesona ini yang wajahnya ditutupi oleh kerudung. Dia terkejut sesaat sebelum tatapannya berhenti di wajah Xiao Yan. Gadis kecil itu mengamati garis samar yang familiar itu sementara dia merajut alisnya yang tipis dan merenung dengan keras. Setelah merajut alisnya dan berpikir lama, Xiao King tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah kecilnya, yang menghadap Xiao Yan, memerah dalam sekejap. Mata cerdas itu berdenyut dengan kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Beberapa saat kemudian, gadis kecil yang tidak bisa mengendalikan kegembiraannya tiba-tiba menerkam Xiao Yan. "Xiao Yan Biaoge, itu benar-benar kamu. Anda akhirnya kembali TL Biaoge." Untuk mengatasi sepupu laki-laki yang lebih tua, Xiao Yan maju selangkah dan menangkap gadis kecil yang menerkam. Dia tersenyum dan mengusap rambut Xiao King ketika dia berkata dengan suara lembut, "Gadis kecil, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu sepertinya cepat menyusul kakak perempuanmu. Anda pasti akan menjadi cantik di masa depan." Biaoge, asteris menangis asteris menangis asteris. "Kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di klan. Orang-orang jahat itu mengambil keuntungan dari kita. Mereka datang ke klan Xiao setiap hari. Saya mendengar dari ibu saya bahwa mereka ingin merebut pasar kami. Baru-baru ini, kami bahkan tidak berani meninggalkan rumah kami." Xiao King mengangkat wajahnya yang kecil dan menangis, yang berantakan, dari dada Xiao Yan. Matanya merah saat dia menangis. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tersenyum ketika menepuk punggung Xiao King dan dengan lembut berkata, "Baiklah, gadis kecil, kamu tidak perlu takut. Serahkan semua hal ini kepada Biaoge. Bawalah aku melihatnya." "Iya ya." Xiao King buru-buru menganggukkan kepala kecilnya. Karena Xiao Yan telah membantu klan Xiao menjadi faksi terbesar di kota Wutan dalam satu kali kejadian. Reputasi Xiao Yan sangat luar biasa di antara generasi Xiao King. Selain itu, dalam 2 tahun ini, klan Xiao juga secara bertahap berkembang karena obat penyembuhan yang ditinggalkan Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan Biaoge ini, yang telah meninggalkan rumah untuk berlatih, digambarkan memiliki kekuatan yang hampir supranatural seperti dewa dalam hati orang-orang ini. Xiao Yan berdiri tegak dan menyaksikan Xiao King, yang terpental di jalan kecil saat dia maju karena suasana hatinya yang ceria. Namun, wajahnya perlahan gelap, telapak tangannya menepuk penguasa berat Suan di punggungnya. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya menyebabkan Ratu Medusa mengerutkan alisnya dengan terkejut. Mengikuti di belakang Xiao King, langkah Xiao Yan dengan lembut melangkah di jalan kecil yang terbuat dari pecahan batu.
lingkungan yang dikenalnya yang dia hilangkan selama 2 tahun menyebabkan kenangan masa kecilnya perlahan-lahan merembes keluar dari benaknya. Xiao Yan mengikuti Xiao Qing dan melewati beberapa jalan kecil. Sebuah aula besar yang agak luas perlahan-lahan muncul di ujung pandangannya. Orang-orang jahat itu ada di dalam, penatua pertama dan yang lainnya juga ada di dalam. Namun, semuanya terluka. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berani bertindak sombong. Xiao Qing mengayunkan tinju kecilnya ke arah aula besar dan dengan marah berkata, "Orang-orang jahat itu ada di dalam, penatua pertama dan yang lainnya juga ada di dalam. Namun, semuanya terluka. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berani bertindak sombong." Xiao Qing mengayunkan tinju kecilnya ke arah aula besar dan dengan marah berkata, "Terluka. Sesuatu memang terjadi pada klan." Xiao Yan mengerutkan mulutnya dengan erat. Dia melangkah di tangga batu dan akhirnya berhenti di luar pintu utama yang tertutup rapat. Ketika dia mendengar suara di dalam, senyum dingin perlahan-lahan terangkat dari sudut mulutnya. Aula besar yang luas itu agak gelap dan suasananya agak suram. Setidaknya ada 100 orang yang masuk ke aula besar ini. Orang-orang ini dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan. Mereka saling memandang dengan mengancam, tampak seolah-olah kerusuhan akan pecah. Ada beberapa orang yang duduk di depan kedua kelompok. Di depan kelompok klan Xiao, 3 tetua klan Xiao duduk. Namun, wajah ketiganya saat ini pucat. Dari penampilan luar mereka di mana mereka tidak bisa menyembunyikan beberapa dao qi meluap dari tubuh mereka. Jelas bahwa mereka telah menderita beberapa luka dalam yang serius. Di seberang sisi orang-orang dari klan Xiao, ada sekelompok pria besar dengan tampang galak. Ada 3 orang di kursi Grandmaster, tempat para pemimpin kelompok duduk. Salah satu dari mereka jelas kepala klan dari klan Jia Li, yang pernah berubah menjadi bentuk usang oleh Xiao Yan, Jia Li Hua. Xiao Yan juga mengenal orang lain. Dia adalah Aoba Padun, kepala klan dari salah satu dari 3 klan besar yang berdiri berdampingan dengan klan Xiao di kota Wutan saat itu, klan Aoba. Orang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengenakan jubah panjang seorang alkemis. Ekspresinya dingin dan keras dan usianya sekitar 50 atau lebih. Selain itu, hal yang paling menarik adalah lencana kuali yang digambar di dada jubah panjang orang ini. Ada 3 riak berwarna perak di lencana yang bergerak dengan lembut seolah itu adalah makhluk hidup. Aula besar yang luas itu agak gelap dan suasananya agak suram. Setidaknya ada 100 orang yang masuk ke aula besar ini. Orang-orang ini dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan. Mereka saling memandang dengan mengancam, tampak seolah-olah kerusuhan akan pecah. Ada beberapa orang yang duduk di depan kedua kelompok. Di depan kelompok klan Xiao, 3 tetua klan Xiao duduk. Namun, wajah ketiganya saat ini pucat. Dari penampilan luar mereka di mana mereka tidak bisa menyembunyikan beberapa dao qi meluap dari tubuh mereka. Jelas bahwa mereka telah menderita beberapa luka dalam yang serius. Di seberang sisi orang-orang dari klan Xiao, ada sekelompok pria besar dengan tampang galak. Ada 3 orang di kursi Grandmaster, tempat para pemimpin kelompok duduk. Salah satu dari mereka jelas kepala klan dari klan Jia Li, yang pernah berubah menjadi bentuk usang oleh Xiao Yan, Jia Li Hua. Xiao Yan juga mengenal orang lain. Dia adalah Aoba Padun, kepala klan dari salah satu dari 3 klan besar yang berdiri berdampingan dengan klan Xiao di kota Wutan saat itu, klan Aoba. Orang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengenakan jubah panjang seorang alkemis. Ekspresinya dingin dan keras dan usianya sekitar 50 atau lebih. Selain itu, hal yang paling menarik adalah lencana kuali yang digambar di dada jubah panjang orang ini. Ada 3 riak berwarna perak di lencana yang bergerak dengan lembut seolah itu adalah makhluk hidup. Seorang alkemis tingkat 3, di Wutan City, yang bahkan tidak pernah memiliki asosiasi alkemis. Seorang alkemis tingkat 3 adalah seseorang yang bisa membuat faksi manapun merasa sangat hormat. Alkemis 3 tingkat yang tidak dikenal ini juga saat ini adalah orang yang paling ditakuti oleh ketiga tetua klan Xiao. 2 pemimpin klan ini, klan Xiao kita mungkin telah menemukan beberapa masalah baru-baru ini. Tetapi apakah kalian berdua benar-benar berpikir klan Xiao kami adalah lumpur yang dapat diremas? Pasar di dalam kota Wutan adalah sesuatu yang telah dibangun dengan keras oleh klan Xiao kami. Anda ingin membelinya dengan harga murah itu? Apakah Anda bermimpi? Wajah sesepuh kedua sedalam dan sedalam air. Pandangannya menyapu sekelompok orang di seberangnya yang seperti harimau dan serigala ketika dia berbicara dengan dingin. Haha, penatua kedua pasti bercanda. Selama 2 tahun ini, klan Xiao Anda pada dasarnya telah mendapatkan semua uang di Wutan City. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan kita tidak akan memiliki alternatif selain meninggalkan tempat ini.
Tempat ini adalah tempat asal kami. Jika kita pergi, tidak mudah untuk menetap di tempat lain. Kita juga tidak punya pilihan untuk bertahan hidup. Saya harap kalian 3 penatua bisa tahan dengan kami. Selama Anda setuju dengan ketentuan yang kami ajukan, klan kami tidak akan membuat hal-hal yang terlalu sulit bagi klan Xiao di masa depan karena hubungan kami di masa lalu. Bukankah sangat baik bagi kita semua untuk menghasilkan uang bersama? Aoba Padun tersenyum seperti yang dikatakan. 10.000 koin emas untuk satu pasar. Apakah kau perampok? Tetua ketiga, yang karakternya selalu agresif menatap Aoba Padun dengan mata merah. Dia tanpa sadar membanting meja saat dia menunjuk Aoba Padun dan memarahi dengan marah. Kakak ketiga, penatua pertama menarik penatua ketiga yang akan berdiri dan dengan lembut menangis. Jangan mengacaukan prioritasmu, penatua ketiga duduk dengan keras. Cangkir teh yang dia pegang di tangannya dihancurkan sampai meledak. Kemarahan penatua ketiga sama besarnya dengan sebelumnya. Marah akan melukai tubuh Anda. Jia Li Hua, yang telah diam tiba-tiba tertawa gelap ketika dia berkata, sayangnya, kalian semua tidak punya pilihan dalam masalah ini hari ini. Jika Anda menjual, tempat itu akan dijual. Jika Anda tidak menjual, tempat itu juga akan dijual. Jia Li Hua, kita seharusnya tidak berbelas kasih saat itu. Membiarkanmu, seekor anjing, hidup, penatua pertama berkata dengan gelap. Jia Li Hua, kita seharusnya tidak berbelas kasih saat itu. Membiarkanmu, seekor anjing, hidup, penatua pertama berkata dengan gelap. Maaf, tidak ada obat untuk penyesalan yang dijual di dunia ini. Jia Li Hua tersenyum, kejahatan gelap di wajahnya menyebabkan orang merasa dingin di hati. Hari ini, aku, Jia Li Hua akan mengembalikan semua luka yang diderita klan Jia Li kami 2 tahun lalu. Jika Anda semua benar-benar ingin menggunakan kekuatan, klan Xiao kami juga akan bertarung sampai kita berdua menderita kerugian besar. Penatua pertama terdiam sesaat ketika dia melihat Jia Li Hua yang seperti ular. Dia kemudian berbicara dengan suara tebal. Saat ini, ia hanya bisa berharap bahwa pihak lain enggan untuk bertindak paksa dan memilih untuk menunda waktu. Haha, bangsa tua, kualifikasi apa yang kamu miliki saat ini untuk bertarung dengan kami? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan panggil Xiao Zhan, dengan syarat bahwa kalian 3 teman lama berada di saat ini, diriku sendiri benar-benar dapat menghabisi kalian semua. Jia Li Hua dengan dingin tertawa. Sudut mata sesepuh pertama berkedut sedikit. Penatua pertama melambaikan tangannya, dan memblokir kelompok anggota klan Xiao yang marah di belakangnya. Tatapannya menatap Jia Li Hua dengan dingin dan gelap saat dia dengan dingin berkata, jika kamu berani menyentuh klan Xiao kami, keturunan klan Xiao kami pasti akan menyebabkan Anda tidak dapat tidur atau makan dengan damai. Anda semua bisa menunggu pembalasannya begitu dia kembali. Miliknya, sudut mata mereka tiba-tiba bergerak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak hanya Jia Li Hua dan Aoba Padun menjadi diam, tetapi bahkan tangan alkemis asing di sisi yang ditempatkan di kursi, tanpa sadar melompat. Sosok muda perlahan muncul dalam pikiran semua orang. 2 tahun yang lalu, pemuda ini yang baru berusia 15 tahun yang mengirim klan Jia Li, yang berkembang dari hari ke hari ke jurang yang dalam. 2 tahun kemudian, pemuda itu saat itu sudah secara langsung memilih pada Mystic Cloud Sect dan bahkan berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh. Harus diketahui bahwa di mata Jia Li Bi dan faksi-faksi ini, Mystic Cloud Sekte seperti dewa. Siapapun dari dalam Mystic Cloud Sekte akan cukup untuk menyapu semua faksi ini di kota Wutan. Ketika mereka mendengar rumor tentang lelaki kecil dari klan Xiao yang bertarung melawan Mystic Cloud Sect untuk pertama kalinya, hampir semua orang di seluruh kota Wutan kaget selama 1 menit. Faksi-faksi itu, yang merupakan musuh dari klan Xiao, bahkan merasakan hawa dingin yang dipancarkan dari dalam tulang mereka. Jika bukan karena orang kuat misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui, bahkan Jia Li Hua mengatakan kepadanya berita tentang Xiao Yan yang diam-diam dibunuh oleh Mystic Cloud Sect, kemungkinan Jia Li Hua tidak akan berani datang ke klan Xiao dan menjarah mereka ketika mereka dalam kesulitan, bahkan jika dia punya 10 nyali dan telah menemukan ahli kimia tingkat 3 untuk mendukungnya. TL, 10 nyali, 10 kali keberanian. Hei, kalau begitu kamu bisa menunggu. Ketika Anda menunggu sampai Anda mati, Anda mungkin sekali lagi melihat kecil bernama Xiao Yan. Jia Li Hua dengan dingin tertawa, berencana untuk menggunakan ini untuk menyembunyikan ketakutannya terhadap seseorang. Kakak Ao, kita tidak perlu terus menunda, karena mereka menolak untuk setuju. Maka kita harus langsung mengambil tindakan. Monopoli klan Xiao selama beberapa tahun ini hampir membuat kita bangkrut. Kita tidak bisa lagi sopan. Jia Li Hua menoleh dan berbicara dengan suara serius kepada Aoba Padun.
Karena kalian bertiga tidak menunjukkan pemahaman apapun tentang situasi yang sedang kamu alami. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan perasaan apapun. Aoba Padun menghela nafas dengan menyesal. Dia melambaikan tangannya dan 10 ditambah pria besar di belakangnya segera mengambil senjata mereka dari pinggang mereka dengan suara dentang. Mereka menatap anggota klan Xiao di sisi yang berlawanan dengan wajah penuh niat membunuh. Karena kamu ingin menghabisi kita semua, maka klan Xiao kita akan menyebabkan kalian semua menderita bahkan jika kita bertarung sampai ada satu orang tersisa. Penatua pertama, yang telah menekan dirinya sendiri, tiba-tiba menghancurkan tangannya dengan keras di atas meja saat ia akhirnya meletus. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Penatua pertama, klan Xiao tidak memiliki pengecut yang akan melarikan diri, ayo bertarung sampai mati bersama mereka. Di belakangnya, 10 anggota plus dari klan Xiao memiliki wajah yang memerah karena marah. Karena kamu ingin menghabisi kita semua, maka klan Xiao kita akan menyebabkan kalian semua menderita bahkan jika kita bertarung sampai ada satu orang tersisa. Penatua pertama, yang telah menekan dirinya sendiri, tiba-tiba menghancurkan tangannya dengan keras di atas meja saat ia akhirnya meletus. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Penatua pertama, klan Xiao tidak memiliki pengecut yang akan melarikan diri, ayo bertarung sampai mati bersama mereka. Di belakangnya, 10 anggota plus dari klan Xiao memiliki wajah yang memerah karena marah. Selama kita bisa menahannya sampai pemimpin klan muda dari klan Xiao kembali, kita akan dapat mengambil kembali keluhan yang kita alami hari ini. Penatua pertama menghirup udara kasar saat dia mengepalkan giginya dan menangis keluar. Pemimpin klan muda, bentuk alamat ini mewakili persetujuan para tetua di klan terhadap penerus masa depan tertentu dari klan Xiao. Berita yang telah menyebar dari Misty Cloud Sekte menyebabkan setiap anggota klan Xiao merasa bangga dengan anggota klan yang disebut Xiaoyan. Ini termasuk 3 tetua yang telah memandang rendah dirinya saat itu. Maaf, tapi kamu mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Saat itu, Xiaoyan membunuh muridku. Hari ini, aku akan membiarkan klan Xiaomu mati bersamanya. Alkemis itu yang telah diam tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara serak. Sang alkemis perlahan mengangkat kepalanya saat tatapannya perlahan menyapu semua orang dari klan Xiao. Dia berkata dengan lemah, aku lupa memberitahumu bahwa muridku adalah Liu Xi, yang telah membantu klan Jia Li menciptakan obat penyembuhan saat itu. Saat kata-kata sang alkemis perlahan jatuh, kekuatan yang kuat yang setidaknya bintang 6 Dadoshi tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, penatua pertama dan yang lainnya yang sudah terluka serius buru-buru mundur beberapa langkah, ekspresi mereka agak pucat. Membunuh mereka? Jangan biarkan siapapun hidup. Jia Li Hua dengan dingin tersenyum ketika dia berkata dengan suara yang gelap dan tebal sambil menyaksikan mata geram para anggota klan Xiao. Sepertinya surga ingin klan Xiao kita untuk paroki hari ini. Seteguk darah segar tumpah keluar dari sudut mulut penatua pertama ketika dia menyaksikan sekelompok orang yang menyeringai sengit saat mereka mengelilingi mereka. Ekspresinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesuraman. Mencicit sama seperti semua anggota klan Xiao memutuskan untuk bertarung mati-matian dengan hidup mereka. Suara jelas pintu yang didorong terbuka tiba-tiba menyela pembantaian yang akan meletus. Pintu perlahan didorong terbuka dan sinar matahari yang tajam mengikuti celah pintu saat merayap masuk sampai akhirnya mencapai sisi lain aula. Semua orang di aula besar menoleh ke pintu utama. Sosok pria muda kurus perlahan-lahan berjalan masuk dari sana. Aku menyesal terlambat kembali. Suara meminta maaf samar pemuda itu muncul. Mendengar suara yang agak akrab ini, penatua pertama awalnya terkejut. Segera, tubuhnya yang menegang benar-benar santai. 2 tetes air mata keruh kegembiraan bergerak di sepanjang wajah tuanya dan berguling ke bawah. Babak 358, biarkan tidak ada mengikuti jalan yang diterangi matahari yang terbentang dari celah pintu. Sosok kurus seorang pemuda perlahan-lahan masuk. Dia melewati orang-orang besar yang tangannya membawa senjata seolah-olah mereka tidak ada. Akhirnya, dia perlahan melewati sisi Jia Bilai dan Aoba Padun yang wajahnya dipenuhi dengan kusam. Suasananya begitu sunyi. Bahkan burung gagak dan burung pipit tidak berani membuat suara. Hanya suara napas yang sedikit tergesa-gesa yang bisa terdengar. Di bawah tatapan semua orang, pemuda itu perlahan-lahan datang ke depan semua orang dari klan Xiao. Dia menundukkan kepalanya, menatap lelaki tua itu, yang begitu bersemangat hingga dia menangis, dan membungkuk sedikit. Xiaoyan, di bawah dukungan dari anggota klan di belakangnya. Penatua pertama dengan penuh semangat melihat wajah muda dan tampan di depannya, yang memiliki sedikit kurang matang dan garis yang lebih kaku dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Suaranya bergetar tanpa sadar ketika dia berkata,
Apakah itu benar-benar kamu? Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan menatap wajah tua yang selalu ingin diinjaknya dengan kasar di masa lalu. Dia tersenyum dan mengangguk, merasakan ratapan di dalam hatinya. Setelah 2 tahun pelatihan, dia memang menjadi jauh lebih dewasa. Dendam yang dia pegang saat itu juga pucat dengan aliran waktu. Tidak peduli bagaimana seseorang ingin mengatakannya, klannya memiliki hubungan darah yang sulit untuk dihapus. Penatua pertama. Itu benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan kembali. Klan Xiao kita selamat. Wajah para anggota klan Xiao yang mendukung sesepuh pertama mengungkapkan kegembiraan yang liar. Mereka begitu bersemangat sehingga mulut mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Ketika mereka memeriksa wajah Xiao Yan, mereka masih bisa melihat beberapa garis familiar dari 2 tahun lalu. Anggota klan Xiao, yang semangatnya sangat tegang selama 2 hari terakhir, akhirnya menghela napas seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban berat. Segera, suasana gembira menggantikan keputusasaan sebelumnya. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Penatua kedua dan ketiga saling melirik. Hati mereka mendesah lega. Tatapan mereka menatap wajah acuh tak acuh, tersenyum, muda, dan tampan dan menganggukkan kepala dengan sikap puas. Setelah 2 tahun pelatihan, generasi klan muda yang tajam ini yang gagal menunjukkan pengekangan akhirnya menemukan cara untuk melemahkan kekuatannya. Sesuatu yang terlalu kaku mudah patah. Mengungkap kekuatan seseorang secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Menyembunyikan pedang yang berharga dalam kasusnya dan menggunakan aura pedang secara rahasia adalah cara yang benar. Dibandingkan dengan sorakan semua orang di klan Xiao, kelompok Jia Bilai di sisi yang berlawanan, yang awalnya memiliki sikap sombong memiliki nyala api mereka langsung padam. Semua orang saling memandang. Tangan mereka yang memegang erat senjata tidak bisa menahan gentar. Selama beberapa hari ini, hampir semua orang di Wutan City telah mendengar setidaknya 10 versi berbeda dari insiden mengejutkan Xiao Yan yang bertengkar hebat dengan Mystic Cloud Sect. Hati semua orang dipenuhi dengan penghormatan terhadap orang yang seperti tokoh legendaris ini. Sekarang orang legendaris itu tampak hidup di depan mereka. Tidak heran mengapa orang-orang yang dipenuhi dengan niat membunuh ini akan merasa ketakutan. Jia Bilai, kamu, tidakkah Anda mengatakan bahwa Xiao Yan telah diam-diam dibunuh oleh Mystic Cloud Sect? Kenapa dia hidup sekarang? Mata Aoba Padun menatap punggung kurus yang menghadapnya. Ketakutan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Wajahnya hijau saat dia membalikkan tubuhnya dan meraih kerah baju Jia Bilai dan mengeluarkan raungan lembut dan marah. Ada sedikit gemetar dalam suaranya. Pandangan Jia Bilai juga ditempel di belakangnya. Sudut mulutnya berulang kali bergetar. Kakinya juga menjadi sedikit mati rasa pada saat ini. Dia menelan ludahnya dengan susah payah. Wajahnya yang awalnya gelap dan ganas mulai sedikit terisak. Bagaimana saya tahu? Orang itu dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa Xiao Yan sudah terbunuh. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berbohong padaku. Seorang pemimpin klan dari sebuah klan kecil, kan? Jangan bilang bahwa orang di depan adalah Xiao Yan yang telah keluar dari kubur. Aoba Padun mengepalkan giginya dan berkata dengan marah. Meskipun bagian dari alasan dia setuju untuk berurusan dengan klan Xiao, yang dalam kondisi rusak, setelah Jia Bilai menekannya adalah karena fakta bahwa dia memang telah ditekan oleh klan Xiao dengan cara yang terlalu keras untuk 2 tahun. Sebagian besar alasannya adalah karena Jia Bilai mengatakan bahwa Xiao Yan diam-diam dibunuh oleh orang-orang kuat dari Mystic Cloud Sect. Inilah yang menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan melakukan perlawanan terhadap klan Xiao. Harus diketahui seberapa terkejut hatinya ketika dia pertama kali mendengar bahwa orang kecil dari klan Xiao benar-benar berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh setelah bertengkar hebat dengan yang besar dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Karena ini dia mengangguk dan setuju setengah percaya setelah Jia Bilai bersumpah di bawah kutukan yang paling kejam. Setelah setuju, kembalinya Xiao Yan yang tertunda menyebabkan Aoba Padun meningkatkan kepercayaannya pada kata-kata Jia Bilai. Namun, saat dia berpikir bahwa semua yang dia butuhkan akan jatuh ke tangannya, Xiao Yan yang, menurut apa yang dikatakan Jia Bilai, seharusnya terbunuh, muncul di depannya. Pukulan semacam ini, dan teror yang dibawa oleh sosok manusia itu, menyebabkan Aoba Padun segera turun ke dalam keadaan marah dan terkejut. Ekspresi Jia Bilai pucat. Saat ini dia sekarang dalam keadaan di mana seluruh tubuhnya sedingin es. Tenggorokan ahli alkimia tingkat 3 berguling sedikit saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Wajahnya berubah-ubah, kekuatan kuat yang telah meletus sebelumnya juga menjadi jauh lebih lamban. 3 Penatua, apakah Anda semua baik-baik saja? Punggung Xiao Yan menghadap orang-orang yang ekspresinya berbeda satu sama lain ketika ia menatap 3 tetua berwajah pucat dan bertanya dengan lembut.
Saya baik-baik saja. Penatua pertama berjuang untuk berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan segera membungkuk perlahan ke arah Xiao Yan dengan sikap serius. Namun, ketika dia membungkuk setengah jalan, sebuah tangan mendukungnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah muda yang berisi senyum lembut. Segera, mata tuanya tanpa sadar menjadi berkaca-kaca. Penatua pertama, Anda seorang senior. Anda tidak dapat memperlakukan Xiao Yan dengan cara ini. Kalau tidak, jika ayah melihat ini, aku takut dia akan menyalahkanku. Xiao Yan tersenyum sambil berkata dengan lembut. Beberapa dari kita, orang-orang tua, sudah berlebihan di masa lalu. Di masa depan, saya, menggunakan status saya sebagai penatua pertama, menjamin Anda bahwa hal-hal di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi. Penatua pertama memiringkan kepalanya, menggosok sudut matanya yang agak lembab dan menghela nafas kepada Xiao Yan. Beberapa dari kita, orang-orang tua, sudah berlebihan di masa lalu. Di masa depan, saya, menggunakan status saya sebagai penatua pertama, menjamin Anda bahwa hal-hal di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi. Penatua pertama memiringkan kepalanya, menggosok sudut matanya yang agak lembab dan menghela nafas kepada Xiao Yan. Aku yang muda saat itu juga tidak terlalu disukai. Apalagi masalahnya sudah selesai. Saya orang yang cukup pelupa. Xiao Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Saat ketika dia sekali lagi melangkah ke klan ini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, darahnya sendiri adalah milik klan ini. Paling tidak, sebelum dia menjadi orang yang tidak berguna, klan ini telah memberinya masa kecil yang sempurna. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah-wajah akrab anggota klan di belakang tiga tetua. Dia tersenyum dan berkata, tapi sekarang, saya pikir kita harus menyelesaikan dulu masalah di sini sebelum kita mengenang masa-masa indah. Nak, hati-hati, Jia Bilai dan Aoba Padun sudah menjadi bintang 5 Dadosis sementara lelaki tua itu adalah guru Liuling saat itu. Dia adalah alkemis tingkat 3 dan memiliki kekuatan Dadosi bintang 6. Penatua pertama mengangguk dan memperingatkan dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan perlahan berbalik. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat dia berbalik ke arah Jia Bilai dan yang lainnya. Aku belum melihatmu selama 2 tahun. Tapi kekejian pemimpin klan Jia Bilai tidak kurang dari saat itu. Xiao Yan menatap perlahan melewati kelompok orang di kedua sisi sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya pada tubuh Jia Bilai saat dia tersenyum dan berkata. Tatapan Jia Bilai menatap wajah yang masih memiliki garis besar pemuda dari 2 tahun yang lalu. Tubuhnya tanpa sadar bergidik. Dia menelan ludahnya sambil berkata dengan suara bergetar, keponakan Xiao Yan, sungguh tak terduga bisa bertemu Anda lagi. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia dengan ceroboh mengeluarkan kursi dari belakangnya dan duduk dengan postur besar di depan semua orang. Tangannya memegang gagang penguasa dan menariknya dengan ganas. Penguasa berat membawa kekuatan ganas saat menabrak lantai batu yang keras. Segera, banyak garis retak kecil mulai menyebar dari titik di mana penguasa mendarat. Pemimpin klan Aoba, aku tidak menyangka bahwa kamu juga akan berada di sini. Saat Xiao Yan berbicara, pandangannya berbalik ke arah Aoba Padun di samping, yang ekspresinya berubah terus-menerus. Sudah 2 tahun sejak aku melihatmu. Keponakan Xiao Yan menjadi semakin luar biasa. Benar-benar benar bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Jika kakak Xiao melihat Anda, dia pasti akan sangat senang bahwa dia tidak bisa menutup mulutnya. Seluruh tubuh Aoba Padun bergetar ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia buru-buru menemani Xiao Yan tertawa. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Berarti seseorang yang kuat, hebat tidak memiliki anak yang lemah tidak berguna. Kamu bisa menelan omong kosongmu. Xiao Yan meliriknya dengan samar. Tangannya perlahan menggosok gagang penguasa Suan berat di tangannya. Suaranya pelan menjadi padat. Aku hanya ingin tahu persis apa yang kalian berdua ingin lakukan dengan membawa orang-orangmu ke klan Xiaoku. Haha, keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah. Karena itu, kami mengambil waktu untuk datang untuk melihatnya. Anda juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area di mana kami bekerja sama dengan klan Xiao. Wajar jika kita harus datang dan menunjukkan kekhawatiran sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Ekspresi Aoba Padun sekali lagi memucat saat dia buru-buru berbicara dengan senyum setelah mendengar niat membunuh yang tebal dan dingin yang tersembunyi dalam suara Xiao Yan. Haha, keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah. Karena itu, kami mengambil waktu untuk datang untuk melihatnya.
Anda juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area di mana kami bekerja sama dengan klan Xiao. Wajar jika kita harus datang dan menunjukkan kekhawatiran sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Ekspresi Aoba Padun sekali lagi memucat saat dia buru-buru berbicara dengan senyum setelah mendengar niat membunuh yang tebal dan dingin yang tersembunyi dalam suara Xiao Yan. Di sampingnya, ekspresi Jia Bilai bergantian tiba-tiba antara putih dan hijau. Apakah begitu? Xiao Yan menunduk dan tertawa. Kepalanya tiba-tiba terangkat, murid-murid hitam gelap itu seperti pisau tajam, dengan dingin menatap Aoba Padun dan Jia Bilai. Suara lembut dan teredam tiba-tiba muncul dalam suasana sunyi. Segera, api panas, berwarna hijau melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, suhu di aula tiba-tiba naik. Para anggota klan Xiao yang jaraknya dekat dengan Xiao Yan buru-buru menarik kembali. Jika kalian berdua merencanakan sesuatu terhadap klan Xiao kami, maka kalian berdua tidak perlu pergi hari ini. Suara Xiao Yan sedingin es, saat api berwarna hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika Aoba Padun, Jia Bilai, dan ahli alkimia tingkat 3 menyaksikan api berwarna hijau naik dari dalam tubuh Xiao Yan dengan mulut kering. Teror muncul di wajah mereka ketika mereka mengambil 2 langkah mundur. Keponakan Xiao Yan, jangan salah paham, saya bahkan tidak memiliki sedikit pun pikiran buruk terhadap klan Xiao. Masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Saya sekarang akan segera pergi. Aoba Padun menelan seteguk air liur, suaranya menjadi sedikit tajam karena ketakutannya. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru melambaikan tangannya. 10 plus pria besar membawa senjata bergegas mendekatinya. Setelah itu, sekelompok orang dengan hati-hati keluar dari aula besar, pemimpin klan junior. Anda tidak bisa membiarkannya pergi. 2 hari ini, cukup banyak anggota klan kami terluka oleh mereka. Beberapa di antara mereka bahkan, saat dia memandang Aoba Padun yang sedang mundur, penatua ketiga, yang memiliki karakter yang tidak sabar, tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, dia dihentikan oleh gelombang tangan Xiao Yan. Segera, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dan menarik kembali. Melihat sikapnya seperti ini, jelas bahwa dia sudah benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai andalan yang mendukung klan ini. Kamu, melihat Aoba Padun yang sebenarnya ingin menarik keluar dengan cara seperti itu, Jia Bilai terkejut, wajahnya sedikit bergerak, tubuhnya menegang sesaat sebelum dia buru-buru membalikkan tubuhnya. Dia menghadapi Xiao Yan yang duduk di kursi dan berbicara kepada wajah tenang Xiao Yan dengan senyum tersanjung. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Di masa depan, saya pasti akan secara pribadi berkunjung untuk meminta maaf. Masih ada masalah lain di klan saya hari ini. Selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya berbalik dan membawa bawahannya pergi dengan cepat. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi hijau saat dia memandang Jia Bilai dan Aoba Padun yang keduanya memimpin bawahan mereka dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Meskipun hatinya juga sedikit takut dengan reputasi Xiao Yan, keangkuhannya sebagai seorang alkemis tidak memungkinkannya untuk pergi seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya. Segera, dia mengepalkan giginya dan berteriak dengan keras, "Kalian semua berhenti. Klan Xiao saat ini dalam kondisi babak belur. Apakah Anda semua direduksi ke keadaan seperti itu hanya karena orang kecil? Wajah apa yang akan Anda miliki untuk bertahan hidup di Wutan City di masa depan?" Setelah mendengar teriakan sang alkemis, Jia Bilai dan Aoba Padun menghentikan langkah mereka. Namun, setelah pikiran mereka ragu-ragu sejenak, sebuah jeritan mengerikan terdengar di aula besar. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat, hanya untuk mengejutkan melihat tingkat 3 alkemis yang dibungkus oleh film energi 7 warna saat ini. Selain itu, cairan 7 warna sebenarnya berulang kali menetes dari film energi. Cairan 7 warna tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Ketika setiap tetes cairan jatuh ke tubuh alkemis, itu akan menyebabkan jeritan darah yang mengental. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi hijau saat dia memandang Jia Bilai dan Aoba Padun yang keduanya memimpin bawahan mereka dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Meskipun hatinya juga sedikit takut dengan reputasi Xiao Yan, keangkuhannya sebagai seorang alkemis tidak memungkinkannya untuk pergi seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya. Segera, dia mengepalkan giginya dan berteriak dengan keras, "Kalian semua berhenti, klan Xiao saat ini dalam kondisi babak belur. Apakah Anda semua direduksi ke keadaan seperti itu hanya karena orang kecil? Wajah apa yang akan Anda miliki untuk bertahan hidup di Wutan City di masa depan?" Setelah mendengar teriakan sang alkemis, Jia Bilai dan Aoba Padun menghentikan langkah mereka. Namun, setelah pikiran mereka ragu-ragu sejenak,
sebuah jeritan mengerikan terdengar di aula besar. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat, hanya untuk mengejutkan melihat tingkat 3 alkemis yang dibungkus oleh film energi 7 warna saat ini. Selain itu, cairan 7 warna sebenarnya berulang kali menetes dari film energi. Cairan 7 warna tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Ketika setiap tetes cairan jatuh ke tubuh alkemis, itu akan menyebabkan jeritan darah yang mengental. Di bawah banyak tatapan kaget di aula besar, tubuh alkemis tingkat 3 dikorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah 10 detik lebih, cairan 7 warna sudah mengisi setengah film energi. Di dalamnya, tubuh alkemis dan bahkan tulang-tulangnya benar-benar terkorosi. Tenggelam, keadaan yang sangat menyedihkan di mana ahli alkimia tingkat 3 meninggal menyebabkan tenggorokan orang-orang di aula besar berguling tanpa sadar dentang. Film energi tiba-tiba pecah, cairan 7 warna menyembur keluar dan perlahan-lahan mulai bergabung menjadi tubuh indah anggun di depan mata semua orang. Beberapa saat kemudian, kecantikan menyihir muncul di aula besar. Dia mengangkat murid-muridnya yang cantik dengan ringan. Kepadatan di dalam mereka akan menyebabkan tubuh siapapun yang bersentuhan dengan mereka menggigil. Gigi Jia Bilai dan Aoba Padun bergetar ketika mereka menyaksikan keindahan menyihir itu. Pada saat ini, sebuah nama yang hampir menyebabkan seseorang lumpuh muncul di hati mereka. Ratu Medusa. Keponakan Xiaoyan, selamat tinggal. Masalah hari ini jelas merupakan kesalahpahaman. Jia Bilai menangkupkan tangannya yang gemetar ke arah Xiaoyan yang duduk dengan tenang di kursi seperti pilar kayu. Jia Bilai dan Aoba Padun akhirnya tidak bisa menahan teror di hati mereka. Mereka memimpin bawahan mereka dan berkerumun dengan cara yang memalukan. Mereka sudah membuat keputusan. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan segera mengepak barang-barang mereka dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota Wutan. Saat dia menyaksikan Jia Bilai dan yang lainnya yang berkerumun keluar dari aula besar dengan cara panik, Xiaoyan, yang tetap diam, akhirnya melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya yang tenang menyebabkan semua orang di klan Xiao merasakan kegembiraan yang meluas dari kepuasan besar. Jangan tinggalkan siapapun. Ketika suara Xiaoyan jatuh, sosok Ratu Medusa di aula perlahan menjadi ilusi. Itu pintu besar ke aula mengeluarkan ledakan dan tertutup rapat. Dengan cepat mengikuti ini, tangisan mengerikan berulang kali terdengar di luar pintu. Bersambung bosku, ditunggu kelanjutannya ya bosku, matur suwon.